Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim telah meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-22 yang berfokus pada transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Adapun aturan tertulisnya dituangkan dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 dan ini sekaligus menjadi dasar hukum diubahnya sistem seleksi masuk ke PTN. Kami mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait dengan hal ini di mana beliau mengatakan bahwa transformasi seleksi masuk PTN ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dan dia menyebut bahwa beberapa waktu lalu bersama dengan beberapa pemimpinan dari perguruan tinggi ia telah melakukan rapat koordinasi terkait dengan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi di mana tujuannya ialah untuk memastikan ketersinambungan antara pendidikan dasar, menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Ini merupakan pernyataan yang disampaikan pada tanggal 6 September lalu. Dan pemirsa, yang menjadi latar belakang mengapa transformasi seleksi masuk PTN ini dinilai menjadi penting ialah karena berkaca pada evaluasi pelaksanaan seleksi masuk PTN yang sebelumnya di mana ternyata ada sejumlah hal yang harus diperbaiki. Kami mencatat di sini ada 3 hal yang menjadi latar belakang. Yang pertama ialah karena jalur yang selama ini ada dinilai tidak inklusif. Jadi diperlukan mekanisme ataupun skema baru agar menghadirkan jalur yang lebih inklusif kepada semua golongan. Kemudian ada juga diskriminasi dari kelas ekonomi. Katanya bahwa mahasiswa yang berlatar belakang dari ekonomi mampu ini lebih bisa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan juga mempersiapkan diri dengan mengikuti bimbel-bimbel menuju masuk ke PTN. Sementara dengan yang datang dari ekonomi rendah tidak bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian alasan ketiga ialah karena kualitas pembelajaran yang menurun. Karena kebanyakan dari calon mahasiswa ini hanya menghafal tapi tidak memahami atau tidak memiliki nalar yang cukup untuk masuk ke PTN. Indonesia hanya bisa lompat ke masa depan dengan pendidikan yang adil, inklusif, dan holistik, serta mendorong perkembangan minat dan juga bakat dari peserta didik, mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi. Transformasi seleksi masuk PTN dibutuhkan untuk menyambungkan transformasi yang telah ada pada tingkat pendidikan sebelumnya, di mana kita tahu untuk tingkat dasar dan menengah ada perubahan dalam mekanisme penerimaan peserta didik, kemudian kurikulum yang baru yaitu kurikulum merdeka, hingga ke pelaksanaan asesmen nasional atau ujian nasional pada tingkat akhir jenjang pendidikan. Bisa dikatakan pemirsa ini menyerupai puzzle pada sistem pendidikan yang tengah disusun dengan tujuan agar kualitas pendidikan di tanah air bisa semakin meningkat dan sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Kemudian kita bergerak ke grafis berikutnya di mana transformasi seleksi masuk PTN yang baru saja diluncurkan ini meliputi 3 jalur ataupun 3 sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan PTN. Yang pertama ialah adanya jalur prestasi di mana jumlah ataupun kuota yang diterima melalui jalur prestasi ini kurang lebih 30%. Kemudian ada jalur tes skolastik. Ini juga jumlahnya sama, kurang lebih 30%. Dan yang terakhir adalah jalur seleksi mandiri di mana kisarannya antara 30% hingga ke 50%. Kita bedah satu persatu, kita mulai dari jalur prestasi yang dilakukan penerimaannya ini melalui seleksi dari raport, di mana kriterianya ialah 50% dari rata-rata nilai raport seluruh mata pelajaran. Kemudian ada juga kriteria maksimal 50% dari komponen penggali minat dan bakat. Lampirannya yaitu merupakan nilai raport 2 pelajaran pendukung program studi yang akan diambil. Kemudian bisa juga lampiran dari portofolio ataupun prestasi dari siswa didik tersebut. Kemudian pemirsa, kita lanjut ke seleksi kedua yaitu berdasarkan tes ataupun yang sekarang disebut sebagai tes skolastik, di mana ini merupakan hal baru dalam seleksi penerimaan mahasiswa di PTN, yaitu tes yang tidak melampirkan mata pelajaran, tetapi ada 4 indikator yang dicari. Yang pertama ialah potensi kognitif dari calon mahasiswa baru tersebut, kemudian penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan juga literasi dalam bahasa Inggris maksud kami. Dan berikut salah satu contoh soal dari tes skolastik yang menguji penalaran secara kognitif. Kami akan tampilkan contoh soal yang ada dalam tes skolastik. Ini merupakan soal yang dilampirkan juga atau disampaikan juga oleh Mas Menteri, di mana soalnya saya bacakan. 5 sekawan Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu berangkat bersama menuju ke sekolah. Joko selalu menjemput Sano setelah ia menjemput Adi. Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut pernyataan yang benar adalah, nah,
Di sini ada 5 pilihan jawaban, maka nanti calon siswa tersebut akan diminta untuk memilih mana jawaban yang paling benar. Soal-soal dalam seleksi nasional berdasarkan tes atau skolastik ini menitik beratkan pada penalaran peserta didik bukan pada hafalan. Maka dengan demikian skema seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan dengan tes. Kemudian kita bergerak ke jenis seleksi masuk PTN yang terakhir, yaitu jalur mandiri. Di mana kita lihat di sini bahwa sebelumnya jalur mandiri ini tidak memiliki standar transparansi antar PTN karena mekanisme dan tata caranya diatur sepenuhnya oleh PTN. Namun kini pemerintah mengaturnya agar menjadi lebih transparan dan PTN juga diwajibkan untuk melampirkan 3 hal pada awal seleksi. Yang pertama ialah jumlah calon mahasiswa yang akan diterima pada masing-masing prodi ataupun jurusan yang akan dituju, serta melampirkan juga sisa kuota yang tersedia jika seleksi melalui jalur mandiri telah dilakukan. Kemudian juga wajib memberitahu terkait dengan metode penilaian yang akan dilakukan dalam tes ini, apakah dinilai secara sendiri oleh PTN tersebut atau ada kerjasama antara perguruan tinggi negeri ataupun dengan metode lain yang diperlukan. Dan yang paling penting ialah diberitahukan di awal mengenai besaran biaya ataupun metode yang ditetapkan dalam jalur seleksi mandiri. Jadi transparan juga terkait dengan hal biaya. Masyarakat pun diminta untuk dapat aktif dan jangan ragu untuk melaporkan jika ditemukan adanya kejanggalan dalam seleksi jalur mandiri tersebut, karena pemerintah telah menyediakan kanal pelaporan, di mana kanal pelaporan ini ada 2. Yang pertama adalah kemendikbud.lapor.go.id dan juga ada wbs.kemendikbud.go.id. Walaupun memang secara sistem keseluruhan seleksi mandiri ini diatur oleh masing-masing PTN, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat tetap diawasi oleh masyarakat, dan ada 2 website tadi yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan. Lalu kemudian pemirsa, yang menjadi pertanyaan, jika seleksi masuk PTN tidak lagi mewajibkan tes mata pelajaran, maka bagaimana jika jurusan atau prodi yang dituju ini merupakan jurusan yang spesifik seperti kedokteran ataupun teknik? Nah, ternyata pengaturan mengenai hal ini tidak dimuat dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 tersebut. Tetapi masing-masing PTN memiliki kebijakan untuk menyaring calon mahasiswa baru khususnya dengan prodi yang spesifik. Seperti di sini kami mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Rektor Unair, yaitu Profesor Muhammad Nasih, yang mengambil contoh bahwa jika ingin masuk ke kedokteran Unair, maka nilai biologi tentu menjadi salah satu mata pelajaran utama yang dipertimbangkan. Nah, jika ternyata nilai biologi tersebut hanya 50 padahal standar minimal 80, maka ini dapat menjadi saringan awal untuk bisa masuk ke jurusan kedokteran Unair tersebut. Oleh karena itu, meskipun tidak ada tes mata pelajaran, namun diharapkan setiap calon mahasiswa baru ini tidak mengenyampingkan mata pelajaran yang lain, tetapi tetap fokus untuk belajar sebaik mungkin agar nilai rapotnya dapat menunjang hasil tes ketika masuk ke PTN. Dan pemirsa, meskipun telah diumumkan bulan ini, tetapi ternyata pelaksanaannya masih akan dilakukan pada tahun depan, yaitu pada tahun 2023, di mana PTN juga wajib mengumumkan jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi. Kemudian untuk mandiri ada tata cara penyanggahan, di mana masa sanggah ini ada selama 5 hari untuk dapat menyanggah hasil seleksi tersebut. Dan yang perlu diingat, setiap calon mahasiswa dapat mengikuti paling banyak 2 kali seleksi nasional berdasarkan tes dalam 1 tahun. Jadi ada berapa kali tes yang dilakukan, namun hanya bisa 2 kali dalam 1 tahun untuk dapat masuk ke dalam PTN menggunakan jalur-jalur yang telah disediakan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Dan ini merupakan akhir dari Fact Check pada segmen kali ini. Transformasi seleksi PTN ini yang lebih adil, inklusif, dan holistik diharapkan dapat mendorong perbaikan iklim pembelajaran di pendidikan menengah sehingga nantinya calon mahasiswa dapat semakin kompeten. Demikian Fact Check, saya kembalikan ke rekan Valen.